Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Episode spesial, episode yang ditunggu-tunggu ya. Kali ini tuh ada suara berarti ada siapa itu? Tahu. Lu. Oh gue. sorry. Di sini ada gua, Fedrian, Faris dan David lagi. Wow. Kayaknya ini adalah obrolan yang tertunda kemarin ya. Yang masih menggantung tentang Rothschild gitu. Dan Udah banyak nih lu ditunggu-tunggu, Fit. iya, ada yang bilang, Gregetan banget gue. ada yang bilang ajak David. Oh iya. Thank you. Udah pasti lah kalau misalnya lengkap ada David juga, berarti kita akan ngebahas konspirasi. Kalau kalian lihat di YouTube kita udah hitam-hitam nih, kita akan mengajak Faris ke sekte kita. Yes. Gue doang nih yang masih Abu-abu nih, Iya. abu-abu anjir. Iya. Dari putih habisnya. Gitu. Jadi langsung aja ya, kalian pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke, para pendengar, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja, dan tentu segmen ini adalah segmen yang akan ada uncut versionnya ya. Tentunya ada di Karya. Karsa. Karsa. Thank you banget buat yang udah support kemarin, Rothschild. Thanks a lot, banyak banget yang udah support, dan tentunya hasil support kalian akan membuahkan hasil di akhir Maret ya, bakal kelihatan. Benar. Jadi sebuah apa nih Opini Tengah Malam? Gitu. Igan proyek. Surprise ya juga kan. Semoga suka sih. Yes, semoga kalian suka. Dan apa ya? Gue pengen nanya juga sih ke kalian nih, kalau seandainya Opini Tengah Malam itu melebarkan konten nih yang akhirnya nggak ngebahas cuma film konspirasi, kita akan ada konten baru gitu. Kira-kira kalian suka apa enggak gitu. Dan gue pengen kalian komen-komen sih di Instagram Opini Tengah Malam, sosial medianya, atau di YouTube. Kegiatan apa yang kalian lakuin tuh di tengah malam? Nonton film kah? Tidur. Fedrian nih. Tidur. Sebelum tidur? Doa. Oh, doa. Ya mungkin bisa doa, bisa apa namanya, main game, Gila. dan lain sebagainya. Jadi bisa komen-komen karena itu akan menentukan segmen kita selanjutnya ya. Gitu, kita akan bahas apa. Nah, tentu hari ini kita akan ngebahas tentang sekte yang ditunggu-tunggu, yaitu Illuminati dan Freemason. Makanya kita ngajak David nih di sini sebagai logi Freemason. Video apain tuh, Bos? Illuminati men. Biasa orang begitu orang kaya semua. Oke. Aminin dulu dah. Padahal yang nonton YouTube dikit ya. Di podcast lu mau gitu juga gak bakal Oh gitu. Oh enggak ada. Nggak Enggak ada yang apa-apa ya. enggak. Sorry. Jadi kita akan ngebahas Illuminati dan Freemason gitu. Kebetulan David juga apa namanya, into banget nih di topik ini gitu. Tahu lah ibaratnya ya sejarahnya ya. Gitu. Jadi kita akan bergosip-gosip pria di tengah malam ini. Tapi sebelum itu, Bim, ada baru nih kan. Apa? Yang NASA mendarat di Mars. Oke. Gue penasaran. Kenapa? Another planet, another movies. Buat gue. Buat lo. Enggak, maksud gue, lu gimana ya? Dikit aja, Tanggapan dikit. satu lah. Dari lu, Pak. Pertama kali gue nonton, udah pasti gue keinget David, Flat Earth, udah pasti. Nah, katanya dia kan kayak cuma buat apa sih, bikin namanya naik ya. Iya. Nah, cuma nih gitu. kan lagi corona gini nih, buat apa nih? Maksudnya dia bikin movie, kata lu tadi movie itu apa tuh? Maksud gue movie tuh ya Tujuannya. Hollywood lagi. Mending duitnya buat vaksin. Vaksin Aduh. kata dia. Beyond that. Oh iya dah, Jauh, iya men. dah. Oke, Bos. Faris gimana? Tanggapan ke Mars. Iya, apa ya? Selangkah lebih maju sih untuk masa depan kalau dari sisi sains ya. Untuk contingency, apa sih bahasa Indonesia? Pencegahan. Kalau misalnya terjadi apa-apa kan di bumi, mungkin Pindah ya. emang kita takdirnya untuk pindah planet ya. Mungkin ini salah satu penelitian yang akan berpengaruh sih di masa depan nanti. Mungkin jauh dari masa kita sekarang ini, bisa 200 tahun kemudian mungkin. Iya. Kalau dari gue pribadi, gue pas tahu, ya pertama gue cukup terharu sebagai apa ya, manusia gitu. Gue nggak tahu ya, gue ngeliat ketika ngeliat ekspresi mereka tuh anjing, kayak suatu achievement besar yang mereka mendaratin tuh kayak
ada yang mungkin menurut gue itu ada yang nangis juga ya, ada yang mau nangis dan lain sebagainya, kayak wah gila nih teknologi semakin maju ke depan, gila kayak gitu. Kalau Anda gimana? Mungkin ini semua berakting ya, yang pasar gitu. Yang gue tahu, Tuhan ciptakan dunia, bumi ini buat kita. Dia nggak bilang Mars. Udah yang gue tahu itu. Oke. Tapi ada manusia lain ya? Atau maksudnya ada kehidupan lain dan sebagainya? Dikit. In Bible, Quran, every Bible di setiap agama, nope. Dikit. Dikit, nawar sih. Ya gak apa-apa. Pokoknya intinya saya Gini deh, ya. mungkin yang baru dengerin ini biar dengerin podcast yang Flat Earth itu, Oh, biar dia denger iya. kenapa gue bisa beropini seperti ini Iya, gitu. iya. Dengerin aja. Lu gak apa-apa kan kalau misalnya orang tahu lu flat earthers ya? Nggak apa-apa. Ya, berarti gak ada masalah. Ya maksudnya Itu nggak penting by the way. Hah? Nggak penting mau gue Flat Earth atau Glopert, yang penting lu tahu Illuminati. Iya. Ya sometimes buat pendengar tuh kadang ada pentingnya juga. Oh gitu ya. Iya. Oh ya, Baik, oke. maksud gua ya kalau seandainya flat earthers kan mungkin kalau kalian belum tahu itu nggak ada planet lain ya. Maksudnya nggak ada kehidupan lain di bumi doang ya. Ya dan lain sebagainya. Gitu. Ada Jadi, planet lain cuman nggak nggak bisa. ada isinya. Yaps, Iya. yaps. Kayak gitu. Cuma kalau kita kan karena kita bumi bulat ya, jadi masih ada possibility yang ada gitulah. Ya nggak ada masalah mau datar nih mau bulat ya. Senyum-senyum aja Anda, Fet. Anjing ya. Yang penting yang sekarang nih, ayo deh buru deh. Sekarang. Elah. Nah, dulu sebelum masuk gue mau nanya dulu filmnya nih. Oh film. Sekte, Fet. Apa ya? Payo. Lo. Sekte apa nih? Gue dulu dah. Ah. Gua mungkin yang simple yang bisa kalian tonton di series Netflix itu ada The Sinner. Di season 2-nya dia ngebahas sebuah sekte. Jadi detektif gitu, dia ngebongkar sekte. Mungkin menurut gua rada Freemason juga. Jadi mungkin akan sedikit relate. Kalian bisa nonton karena seru banget menurut gua. Banyak kayak ada Midsommar dan sebagainya. Get Out mungkin salah satu sekte juga ya. Gitu. Kalau dari Faris? Apa ya? Mungkin kalau favorit sebenarnya cukup banyak sih ya. Ada Hot Fuzz tuh yang Oh iya. lucu, sekte yang kocak. Sama terakhir gue kemarin sih baru nonton Black Klansman. Oh bagus Nonton itu. tuh. Iya, Itu bagus. bagus sih itu. Biopik, jadi berdasarkan kisah nyata orang yang nyusup ke sekte apa sih namanya? Aneh gitu sih. White supremacist gitu, jadi mendukung kulit putih banget lah. Tapi yang nyusup itu orang hitam. Orang itu. Berdasarkan Iya, kisah orang nyata. Cuma biopiknya uniknya diangkatnya pakai komedi, itu seru. Iya, Dan- ada Adam Driver ya. Dan di Netflix mau habis nih tanggal 2 mau ditarik, jadi Oh. buruan nonton dah tuh. Tanggal 2 Maret. 2 Maret. Oh 2 Maret masih bisa lah. Ini tayang kan minggu depan. Pas hari Kamis. Oke, David. Gua kalau ditanya itu doang sih yang gua tahu yang baru-baru ini nih. Apa? Ready or Not tuh. Ready or Not. Yang Gue tahu tuh emang belum nonton tuh. belum nonton ya. Yang Jadi nikah. dia cowoknya ini punya pacar cewek. Cowoknya ini tuh kayak pengusaha mainan gitu. Orang kaya banget. Nah cewek ini orang-orang biasa gitu. Married. Nah cuman tradisi mereka tuh kalau married lu tuh harus main game. Tapi ada satu permainan yang paling parah yang lu pasti mati. Itu Oke. gamenya hide and seek. Apesnya cewek ini dapat game itu hide and seek. Jadi dia selama 1 malam harus ngumpet supaya nggak dibunuh sama seluruh anggota keluarganya. Kecuali suami itu. Suaminya nggak ngebunuh. Diburu Oh, ya. tadi Diburu. jangan spoiler nih. Ya. Berarti udah sampai situ aja ya. Oh iya sorry. Sampai situ aja. Iya. Lu jangan itu kan plot twist tau gue endingnya kan. Oh iya Coba belum sampai. betul. Iya. Diam. Ah. Oke. Keren Jadi sih seru. tapi itu Itu bagus sih. Itu sempat happening pas di tahun lalu ya sebelum pandemi. di bioskop. Cuma habis itu pandemi kan. Lalu Fat, Iya. sekarang Save the Best for the Last. Sekte pemuja kerang laut. Ini gua- Bob SquarePants, anak Patrick. Apa dah? Aku cakar lu. Sebelum iblis menjemput ya, Ge. Oh iya. Gitu juga deh. Kerang laut. Udah berarti kita udah harus tanda-tandanya moving ke langsung ke konten ya. Oke, kalau kayak gitu kalian langsung aja kita semua masuk ke segmen konspirasi. Nah, segmen yang udah lama banget kita pengen bahas. Kali ini gue mau nanya dulu nih sebelum masuk biasa. Lu percaya nggak sih sama Illuminati? Illuminati lo nggak sholat misalnya kayak gitu. Bener nih. Kalau lu aja nggak sholat. Bye. Ada yang kayak gitu-gitu cuy. Nggak tahu dah. Tapi gue banyak baca yang fakta-fakta menunjukkan kayak sebenarnya organisasi ini kayak cuma lebih digoreng-goreng gitulah sebenarnya, kayak dicocok-cocokin gitu sih sebenarnya sih dibanding faktanya gitu. Oke. Langsung aja ya kita bacain aja sejarahnya nih. Jadi Illuminati adalah nama yang diberikan beberapa kelompok baik yang nyata dalam tanda
kurung historisnya maupun fiktif gitu. Jadi secara historis nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Nama Illuminati menjadi banyak digunakan untuk menunjukkan organisasi persekongkolan yang dipercaya mendalangi dan mengendalikan berbagai peristiwa di dunia melalui pemerintahan dan korporasi untuk mendirikan tataan dunia baru. Nah, ini biasanya nih ya kan yang orang pada ini kayaknya Illuminati tuh buat menggenggam dunia lah, Goals-nya. mengatur dunia, goalsnya gitu. Nah, gerakan ini didirikan pada tanggal 11 Mei tadi 1776 di Bavaria lah ya, Bavaria atas dengan nama Ordo Illuminati yang beranggotakan nih sebanyak 5 orang nih yang dipelopori oleh Adam Weishaupt. Dia adalah seorang profesor hukum yang di Universitas susah lagi namanya tuh, Ingolstadt. Kelompok ini terdiri dari para pemikir bebas sebagai perwujudan pencerahan dan tampaknya mencontoh Freemason. Jadi Freemason itu adalah suatu organisasi yang berdiri sebelum Illuminati. Ya, kalau gue salah nanti koreksi ya. Organisasi ini nih memiliki cabang nih, franchise nih ya dia di berbagai negara Eropa. Dilaporkan bahwa ada sekitar 2.000 anggota dalam kurun waktu 10 tahun. Jadi pada tahun 1777, Karl Theodor menjadi penguasa Bavaria dan di situ dia adalah pendukung despotisme, tercerahkan dan pemerintahannya melarang segala bentuk kelompok rahasia termasuk Illuminati. Jadi pada tahun 1777 Illuminati dibubarkan gitu. Yang kita tahu atau dari sejarahnya hanya beranggotakan 2.000 anggota dan ya udah bubar gitu. Nah, di antara tahun 1797 sampai 1798 Memoirs Illustrating the History of Jacob Niss karya Augustin Brauel dan Proof of a Conspiracy karya John Robinson mengemukakan teori bahwa Illuminati terus bertahan dan melaksanakan persekongkolan internasional yang masih berlangsung. Jadi emang udah bubar di tahun 1777 tapi ideologinya tuh nggak pernah mati. Ideologinya masih digunakan sampai detik ini. Menurut lo apakah dia sudah bubar? Apakah David ada tambahan tentang sejarahnya? Banyak sih, boleh nih gas Boleh, sekarang. Gas aja. Boleh nih gas sekarang. Iya, jadi sebelum gua ngomong panjang dulu nih mungkin buat para pendengar. Pokoknya tujuan gua di sini gua cuma mau kasih tahu ini. Illuminati itu adalah apa ya? Benar-benar buat gua sekte penyembah iblis buat gua ya. Iya. Tapi mereka nggak lakukan ritual iblis, enggak. Mereka jauh lebih modern. Nah, kalau kita ngomongin masa dulunya nih, ini benar-benar head to head antara light versus dark. Lightnya tuh pada zaman dulu yang jadi contoh bapak segala bangsanya itu Abraham, kalau di Muslim Ibrahim. Kalau di sini tuh kerajaan Nimrod itu 2200 sebelum Masehi. Kerajaan Nimrod itu yang bangun Menara Babel, adanya sih di Kejadian. Kalau di Kristen ya, Bible-nya Kristen. Kalau di Quran gue kurang tahu. Awalnya kenapa sih orang bangun Menara Babel? Karena mereka pengen fight lawan Tuhan. Iya. Gue bisa kok bangun gedung yang lebih tinggi, yang bisa nyampe awan gitu kan. Akhirnya pokoknya kurang lebih Tuhan hancurkan mereka, bahasanya di ini. Makanya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa itu awalnya di situ tuh Menara Babel. Dulu bahasa manusia sama semua. Abis itu tapi sama tuh ideologi tuh nggak bisa mati men. Orang bisa mati, tapi lu ideologi tuh nggak bisa mati. Habis itu turun ke kerajaan Merovingian itu di Perancis abad ke-5. Itu rajanya pada saat itu benar-benar ngemban spiritnya orang-orang Menara Babel. Ini tahun berapa nih by the way? Abad ke-5 itu 400-an lah, 400-an. Maksudnya ini yang lu ceritain sebelum Illuminati nih? Jauh. Berarti namanya bukan Illuminati ya ibaratnya. Jauh banget. Tapi ideologinya kurang lebih kan mirip. Illuminati kan 1776 iya, tadi kan. Tapi kurang lebih ideologinya sama. Mirip. Oh sama. Okay. Orang-orangnya berasal dari situ. Baru di abad ke-11 baru nih yang paling sering didengar yaitu Knights Templar. Knights Templar tuh nama aslinya ini men. The Poor Fellow of Christ and of the Temple of Solomon. Poor Fellow tuh berarti perkumpulan orang miskinnya Kristus dan perkumpulan orang miskinnya Tempelnya Salomon, kuilnya Salomo, Bait Allah. Jadi ini tuh pasukan Katolik. Jadi itu tugas dia itu untuk ngejaga Yerusalem. Nah jadi tuh pada zaman itu tuh ini dikembangkan oleh Godefroy de Bouillon, gua agak nyontek ya. Dia yang kemukakan pertama kali. Dikumpulin lah orang-orang. Awalnya cuma sedikit. Mereka bener-bener orang miskin men. Lambangnya aja tuh kayak koin, tapi satu kuda yang naik 2 orang saking miskinnya untuk melambangkan mereka tuh orang-orang miskin gitu. Tapi mereka jago perang. Akhirnya tuh di Yerusalem mereka tuh ngejaga
karena banyak orang-orang para peziarah datang ke Yerusalem itu dirampok. Zaman dulu belum ada duit men, pakai Oke. emas. Mereka bawa emas. barter ya. Enggak, barter sebelumnya lagi. Ah, Emas itu sebelum udah lagi. lebih maju. Oke. Zamannya barter mas sebelum zamannya Yesus men. Zaman Yesus udah ada duit. Oh iya ada duit ya. Tapi berupa emas gitu kan, shikal gitu-gitu ya. Nah, ini di zamannya Knight Templar ini jadi orang-orang peziarah bawa emas itu suka dirampok. Makanya Knight Templar jagain. Baik ya, Iya. dijagain supaya nggak dirampok. Ntar dulu, Knight Templar ini nanti yang bakal pencetusnya ideologi Illuminati ini. Betul. Ntar Oke. dia ini masih jauh, dia ntar ke Freemason dulu, ntar baru ke Illuminati Iya, dulu. Iya, ya nggak apa-apa. Maksudnya biar Fedian ngerti nih. Kayaknya Lu ngerti nggak Jel? tadi ya kan. Lu ngerti dah. BTW gue manggil dia Kojel, Iya. biar yang pendengar tahu. Oke, jadi intinya yang tadi David jelasin tuh Knight Templar itu adalah pencetus awal ya. Iya. Ideologi Freemason, akhirnya nanti ke Illuminati dan berkembang sampai sekarang. Iya. Gitu. Oke, lanjut. Nah, karena si Knight Templar ini kesusahan dong harus menjaga segitu banyak peziarah, tapi dia cuman berapa orang doang gitu ya. Akhirnya dia bilang gini, yaudah deh, lu nggak usah bawa emas lu kasih gua aja surat. Berapa emas lu sini gue catet. Lu bawa surat ini aja, ntar di pos yang sana lu kasih tahu aja lu bawa emas segini. Itulah giro pertama di dunia. Oke. Surat jaminan harta. Ya, ntar ujung-ujungnya juga jadi duit tuh dari situ, IOU. Kalau dulu namanya IOU. Ya udah jangan bahas ekonomi ya. Pokoknya kayak gitu. Dan Knight Templar ini pokoknya singkat cerita dia tuh berguna lah untuk Perancis dan berguna untuk Yerusalem pada saat itu. Oke. Tapi dia punya motivasi yang besar. Lama-kelamaan nih, kita cuma jago perang, dia perangnya orang-orangnya hebat semua. Dia pengen menguasai juga ekonomi, dia pengen juga menguasai politik. Dan berjalan. Akhirnya anggotanya makin lama makin banyak dan bisa punya aset di mana-mana. Tanahnya Oke. banyak banget. Dan pada saat itu mungkin di abad 12 ya atau di abad 13, gue lupa. Itu dia kayaknya melebihi kekaisaran Prancis, gila ya. Kaya banget. Kekayaannya dia. Tahu dia ini siapa sih namanya? Knight Templar ini benar-benar komunitas. Maksudnya yang tahu Pencetusnya Geoffrey de Bouillon. Enggak, ya anggotanya ada berapa? Yang intinya tuh 200 orang. Cuman dia rekrut terus. Oh, jadi ini Knight Templar tuh nama komunitasnya gitu ya? Nama komunitas tadi. Sebenarnya nama panjangnya tadi The Poor Fellow of Christ. Berarti kekayaannya digabungin gitu. Digabungin. Ntar lu, by the way, sorry, gue potong lagi. Tadi berarti ini masanya sebelum before Christ ya? After Christ dong. Oh, after Christ ya? Kan Yerusalem udah. Iya. Oke, After paham. Oke, ini by the way gue pengen nanya nih, Fit. Ini lu dapat baca dari mana nih gitu sumbernya? Gua untuk Knight Templar ini gue bener-bener kayak nggak cuma dari satu sumber ya. Pertama ada baca dari internet, yang kedua ada dari nonton YouTube, dan yang ketiga ya YouTube-nya ada 2 channel berbeda, dan yang ketiga gue nonton podcastnya Helmi Yahya bareng Bos Mardigu. Mau ngomong apa lu? Yang terakhir katanya kayak ada apa? komanya, koma gitu. Jokesnya udah dikeluarin sih tadi ya. Off recordnya. Udah lanjut. Nah jadi kayak gitu. Jadi kekayaan mereka melebihi kekaisaran Prancis. Akhirnya kekaisaran Prancis dan Paus pada saat itu menyadari obsesi mereka akan kekayaan. Jadi tahu nih berbahaya. Akhirnya Paus memutuskan ini nggak bisa nih, ini harus di stop nih. Kalau nggak bisa bahaya dunia. Akhirnya dia yang merintah, dia bekerja sama lah sama, jadi Paus Clement V waktu itu bekerja sama Raja Prancis pada saat itu, gue lupa namanya lagi. Bekerja sama untuk menghancurkan Knight Templar. Itulah yang makanya ada terjadi namanya The 13th, Friday the 13th, 13 Oktober 1307. Itu ulang tahun lu kan 13 Oktober. Ulang tahun Fedrian. Apa tuh? Film. Iya, beda tapi ya. Pasti ngambil dari situ. Itu sejarah men. Inspirasinya kali ya. Itu bisa kalian. Jadi untuk membuktikan gue ngomong ngablu apa sejarah, browsing aja. Friday the 13th. Itu di hari itu dibantai abis semua Knight Templar. Sekitar lebih dari 80% mereka tuh orang mati semua. Tapi hebatnya si 200 ini bertahan. Yang intinya tuh. Intinya. Orang-orangnya jago perang. Terus mereka kabur ke Scotland. Tapi anehnya sampai hari ini nggak ada yang bisa mengungkapkan kemana harta mereka. Apakah dibawa masa Knight Templar atau diambil sama Prancis? Oh iya. Jadi nggak ada yang tahu. Kayaknya sih diambil Prancis. Gue sih yakin besarnya diambil Prancis. Karena waktu dia pindah ke Scotland benar-benar orang miskin, nggak punya apa-apa. Tapi dendam mereka besar banget. Itu dulu, by the way, sorry gue potong. Dia diserang Prancis karena Prancis pengen ngambil hartanya aja. Iya, dan juga perintah Paus saat itu karena ini sekte sangat berbahaya. Oh iya, oke. Sekte lagi ya, komunitasnya sangat berbahaya pada saat itu. Pindahlah ke Scotland. Di Scotland dia ketemu oleh raja. Sebentar ya, gue baca dikit.
oleh Raja Scotland yang waktu itu dipimpin oleh sebentar ya, Robert the Bruce. Nah waktu itu Scotland menyambut baik kedatangan mereka karena mereka jago-jago perang nih. Sementara Scotland waktu itu lagi dijajah sama Inggris. Akhirnya si Robert the Bruce itu minta tolong jasa mereka, ya lu bantuin gua perang lah, diajarin lah tentaranya perang. Hebat, mereka kan orang-orang hebat semua. Akhirnya perang lah lawan Inggris. Pasukan mereka waktu itu cuma 6.500. Pasukan Inggris ada 25.000 tahun 1314. Dan dimenangkan oleh Skotlandia. Wow, Inggris malu banget. Inggris waktu itu tuh lagi berjaya-berjayanya, men. Kalah dia sama Skotlandia. Lu kalau nonton film William Wallace, tau gak film William Wallace? Nggak tahu gue. Brave, judulnya Brave kalau nggak salah ya. Brave sih. Braveheart. Rambutnya panjang. Iya, siapa namanya? Braveheart. Braveheart. Mel Gibson. Iya, Mel Gibson Nah, itu itu dari dia. situ emang. Itu kan ya maksudnya itulah kisahnya Scotland waktu belum mereka itu difilmkan kan. Itu bagus filmnya. By the way menang Oscar ya. Tuh. Iya bener kan ada. Kita film apa bahasnya Oscar? Iya, sorry deh. Menang Oscar itu. Oh, iya. Lanjut. Kayak gitu. Jadi akhirnya waktu itu menang, merdeka lah Skotlandia. Nah akhirnya si Knight Templar sama Skotlandia ini hubungannya tuh sakral banget, bener-bener ikatannya tuh mereka kuat banget. Ya, udah kayak dibantuin ya. Udah kayak saudara. Akhirnya ya si Knight Templar ini beralih wujud menjadi Freemason pertama. Cuman dia belum declare dia Freemason. Tapi kita konspirator percaya itu Freemason pertama. Dia bangun gedung namanya The Scottish Rite. The Scottish SCOTTISH-RITE. Itu bisa di googling. Ada gedungnya. Itu gedung pertama Freemason di Skotlandia. Kemudian hebatnya Knight Templar ini dia tuh ngedeketin para petinggi-petinggi di Scotland. Entah jadi penasehat, entah jadi teman main, pokoknya lu udah dikontrol sama gue. Misalnya lu nih Pet, lu misalnya rajanya ya, gue udah kontrol lu. As a Knight Templar gue udah kontrol lu. Gitu ya. Tahun 1603 ini udah panjang nih. Sebenarnya di abad-abad ini ada lagi terjadi di Italia. Oke. Sebenarnya mulai nyebar nih ke Eropa. Mulai nyebar tapi mereka masih berkuasanya di Britania Raya. Oke. Sebenarnya di Italia udah ada lagi kejadian La Medici. Cuman ya udah kita bahas dulu Knight Templar-nya ya. Si Freemason ini pada tahun 1603 Ratu Elizabeth itu meninggal. Ratu Elizabeth pertama yang memimpin Britania Raya. Dia nggak punya ahli pewaris, nggak punya anak. Jadi harus menurut peraturan adanya. Bukan, Raja Scotland yang harus naik. Lah kenapa Raja Scotland? Menurut aturannya begitu. Karena nggak ada raja adik saudara keturunan karena kan bukan raja. Bukan raja, bukan gua nggak tahu ya, pokoknya sih itu fakta. Bisa dicari tahun 1603. Berarti Raja Scotland naik jadi Raja Inggris. Iya. Anak Raja Scotland jadi Raja Scotland. Enggak. Tetap Raja Scotland tapi memimpin Britania Raya. Sama kayak Ratu Elizabeth I kan tetap Raja Inggris. Tetap Ratu Inggris, tapi memimpin Britania Raya, ngerti enggak? Oh, iya. Ngerti. Memimpin semua. Waktu itu Raja James V yang jadi. Jadi bisa di search ya, bisa di googling. Nah, terus kekuatan Templars lebih hebat lagi dong menyebarnya. Iya, yang jadi raja temennya. Iya, benar. Lebih hebat lagi. Makin menyebar lagi ke Inggris semuanya disusupin. Nah, dan mereka itu sangat terstruktur dan mereka benar-benar gedein namanya, gedein jumlah mereka. Tapi ya sekte rahasia gitu. Tapi gue potong ya. Gue masih belum menemukan sekte kejahatannya di mana ya? Belum. Tapi kan dendam mereka tetap. Dendam mereka dibantai sama ini kan? Iya, gue paham. Ya. Berarti dia masih tujuannya dia sampai saat ini nih yang dari kita omongin adalah dia masih pengen nguasain aja dulu ya. Masih melebarkan sayap dulu ya. Tapi ideologinya mereka masih belum menuju ke Illuminati atau Freemason sana kan? Sebenarnya udah jadi gini. Mereka itu sangat obses sama Knight Templar sebelum mati gitu ya. Dia sangat obses sama ini tabut perjanjian. Tapi saat mereka dibantai, mereka buat cerita seolah-olah mereka memegang Holy Grail. Holy Grail itu dari Yesus Kristus. Dan yang disebarkan saat itu adalah mereka dibunuh karena Paus itu mau ngambil darah Yesus Kristus terus dibawa ke Vatikan gitu. Itu propagandanya. Konspirasi kayak gitu. Dan ya mungkin banyak orang taunya kayak gitu. Kalau lo searching Google mungkin cerita kayak gitu. Tapi sebenarnya dia terobses sama tabut perjanjian yang sampai hari ini orang nggak pernah lihat. Orang sampai hari ini nggak pernah lihat dan sampai hari ini diperebutkan oleh 3 agama besar. Bukan diperebutkan sih. Ya gitulah sama Israel Palestina sampai hari ini ya nggak berakhir ya. Nah akhirnya Freemason ini setelah dia menjamur baru dia declare tahun 1717.
baru resmi. Illuminati. Not Freemason. Freemason. Oh ya 17. Oh iya. 17 Illuminati ntar kan nanti Iya, tadi nanti lu bilang 1776 kan. Iya. 1 Mei. May Day juga tuh hari buruh, hari komunis. Hmm. Nah, tadi gue bilang di abad 14 di saat bersamaan Knight Templar menyebarkan ajarannya itu di Scotland dan Britania Raya, di waktu yang bersamaan di abad 14 di Itali ada namanya De Medici. Ini orang Itali, orang biasa, tapi dia punya pengaruh kuat karena dia pengembannya si kerajaan Nimrod tadi juga. Oke. Pengemban. Jadi kalau lo tanya tadi kenapa berarti kan Freemason kan nggak jahat dong gini. Iya. Enggak men. Dia pengembannya itu, dia penerusnya si kerajaan Nimrod tadi gue bilang, Menara Babel, jadi Merovingian, jadi Knights Templar. Tapi susupnya masuknya lewat agama, nggak ketahuan. Dianggapnya penyelamat. Kayak gitu ya. Makanya jadi even gue Kristen, waktu itu perang salib kalah pun Kristennya ya gue nggak yang kayak ya Kristen kalah dia sama Islam, nggak juga men. Karena memang Knights Templarnya bukan orang-orang yang benar. Ngerti nggak? Nah ini di Medici ini juga orang Itali. Di abad-abad inilah banyak orang-orang hebat itu dan seniman-seniman Italia itu muncul. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei. Oh iya, di daerah itu ya mereka ya. Bukan abad 14 sih, itu abad 15. Cuman startnya dari abad 14 tahun 1389. Nah, ini dari turunan-turunan mereka ini, si De Medici ini, lahirlah ada Paus Clement 7. Hancur men pausnya. Memimpin agama Katolik tapi hancur. Semua orang benci sama dia. Kenapa itu? Kalau nggak salah kasusnya dia itu prostitusi dan serakah harta. Karena kan Paus kan punya power banget dulu. Terus salah satu lagi besutannya mereka Giovanni de Medici kemudian jadi Paus Leo X. Hancur juga. Jadi menurut gua as a Catholic ya, hancurnya Katolik itu mulai nih dari sini nih. Iyalah. Disusupin. Dan menurut gua Bim, kayaknya sampai hari ini masih ada paham-paham yang dipegang sama Vatikan. Yang kita nggak tahu ya. Orang-orang hitamnya mereka nih. Susut. Nah, itu kalau mau bahas lagi enggak sih, gua enggak ada bahan juga sih. Tapi gue percaya, I do believe. Ya mungkin itu jatuhnya kayak Da Vinci Code juga gak sih, film Da Vinci Code. Oh, Da Vinci Code sih benar-benar menurut gue sih benar-benar apa ya? Offense kita banget sih. Iya. Sampai dia bilang di sebelah Yesus itu bukan Yohanes tapi Maria Magdalena. Yep. Bentuk V itu vagina. Parah sih. Gue gak tau sih kok. Oh, iya. Lah iya kan? Kalau sampai itu gue gak tau Kan ya. di serius. Iya. Di filmnya kan ini kan misteri foto Yesus itu yang perjamuan. Gue gak sampai yang Da Vinci Code Tom Hanks kan. Tom Hanks bukan? Da Vinci Code Tom Hanks bukan? Iya. Cuma lebih ke ini sih, kalau yang gue tonton sih di setiap agama pasti punya kekurangannya gitu loh. Tapi ya gimana caranya, kekurangan itu bukan berarti agama itu salah atau benar ya. Bukan menentukan itu, cuma gimana cara kita menanggapi aja gitu. Iya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya jadi tadi gue bilang ya, banyak muncul seniman-seniman hebat, banyak muncul ilmuwan-ilmuwan nggak hebat sih menurut gue. Menurut gue ilmuwan ngaco karena gue flat earth ya. Galileo Galilei, Isaac Newton, Hebat ya. Archimedes nggak? Michelangelo, Leonardo da Vinci. Nah, ingat pengetahuan itu nggak bisa dikenal dunia kalau nggak disuntik dana. Benar dong? Nggak akan bisa. Lu buat percobaan hebat di sini, kalau lu nggak disuntik dana nggak mungkin. Orang Cina nggak mungkin tahu men. Nah, sebenarnya dulu Kenapa yang gue Cina bilang sih? Scottish. Iya. Kenapa Cina? Mau ngomong tapi Maksud gue negeri lain lah. Iya. Cina, Malaysia, Singapura maksud gue. Negeri lain. Enggak, mak gue juga orang Cina. Oh iya lupa. Iya. Nah, jadi Freemason itu diambil dari mereka ini. Freemason itu artinya tukang batu yang berpikiran bebas. Iya, tahu gue tukang batu. Ya. Cuman pada saat abad-abad ini kan si Knight Templar ini kan belum declare kan kalau gue tuh Freemason, belum. Declare baru tadi 1717. Makanya tadi cuman menurut konspirator sudah terjadi saat dibangun Scottish Rite tadi. Oke. Freemason itu. Nah, itulah sampai Freemason, baru sampai ke Illuminati Dan lain sebagainya. Nah, Oke. Oke, lanjut. Kita stop dulu berarti. Gimana? Tadi sejarah The Knight, gue suka deh namanya Knight Templar, kayak keren ya. Kayak Kayak macho gitu. Iya, Coba maco. Kesatria kuil artinya lu. Oh, iya, keren ya. Knight Templar ya. jelek kok di Indonesia ini. Iyalah. The Knight Templar. Ngomongnya sosok ini lagi narasi-narasi bule. Orang The Knight Templar. Man kicking aja jadi kerasakti ya gue. Man kicking kan kalau di Inggris. Oh, Yang iya. biasanya kerasakti. Knight Templar dulu kok. Kalau sekarang mah
satpam. Tapi di gereja gitu satu di masjid. Bahasa kerennya aja. Iya. Lanjut sebelum masuk kita lanjut ya. Gue pengen nanya dulu tanggapannya. Tadi kan David udah jelasin tuh Knight Templar perjalanannya sampai membentuk Freemason ya. Ya. Gitu. Gimana Fed atau Is nih? Lo ada fakta lain atau ada tanggapan atau menurut lo ya sejarah itu bener nih yang David ceritain gitu? Atau lo punya pandangan lain? Dia tuh jadi awalnya kan Ksatria Kristus ya. Itu sebenarnya tujuannya dari awal tuh udah emang untuk Kristus atau punya tujuan lain sih pas dia dibikin tuh Gimana nih? si orang-orangnya. Kalau tujuan awalnya kagak. Kalau tujuan awal, gue nggak tahu. Iya, maksud Tapi gue apakah dia turun tiba-tiba menjadi berubah ideologi gitu lama-lama dia jadi malah jadi pengen nguasain dunia gitu tujuannya. Apakah itu dari awal udah ada ideologinya atau menurut gua, berubah? Menurut gua ya. Jadi lu cari di Google nggak ada. Iya. Menurut gua sedari awal Geoffrey de Bouillon itu udah setting kayak gitu. Iya. Tapi orang-orang yang join nggak tahu. Dicuci otak apa gimana, taunya gue perang untuk Kristus gitu. Kalau menurut gue beda lagi. Oke, boleh. Menurut gue tujuannya dia benar awalnya. Cuma gimana sih orang kalau udah dikasih power, ya udah lupa. Kalau gue gitu yang akhirnya gue punya ideologi sendiri, gue punya power sendiri, kenapa nggak gue buat lebih aja gitu? Bisa jadi, cuman akan terputus dari Nimrod sama Merovingian tadi. Kalau pakai alasannya lu, Bim. Kalau alasan gue, mereka tuh satu. Jadi event ya anggaplah awalnya benar, cuma ada satu nih si kunyuk ini nih yang di situ dan mungkin punya power untuk ngekontrol Knight Templar itu, ngerti? Itu sih opini gue. Opini. Kalau opini tengah malam gimana? Opini tengah malam. Nunjuknya kojel. Kalau dari gue sebenarnya nggak gitu research Knight Templar ini sih, tapi gue lebih banyak setuju sama David sih, karena dari base Menara Babel itu ya. Jadi pasti masih ada lah ideologi yang tertanam lah, walaupun bahasanya dipecah-pecah ya Fit ya. Pasti masih bisa sih menurun terus sih. Dan tapi seru sih. Sebenarnya fight-nya God versus Devil tuh sampai hari ini. Cuma kita dibuat buta aja, dibuat nggak sadar. Gitu kalau dari ngomongin bahas iman agama ya. Boleh next dulu. Ada lagi? Takut banyak. Gila sih tapi maksudnya yang awalnya Ksatria Kristus bisa sampai berubah kayak gitu. Mantap juga anjir ceritanya. Ada filmnya gak ya? Kepo deh gue. Kayaknya kepo yang aja di YouTube sih ada kayak siaran gitu-gitunya. Ilustrasinya gitu ya. Mau buat apa nih? Mau buat capek lu. Lu jadi Knight Templar-nya. Satria Kuil ya. Bisa kuil lagi. Lawan vampir. Kamu bohong ya? Iya. Allah dah. Oke. Berarti abis ini kita bahas Freemason ya. Ya bener dong, kan tadi masuk Freemason kan? Iya, kan baru terbentuk nih dia nih Freemason-nya nih. Baru udah ngedeclare dia. Pergerakannya sih ya gitu-gitu doang sih, udah gue jelasin tadi. Oh iya. Tapi paling parahnya pas Illuminati si Rothschild ini sebenarnya. Kalau yang apa? Yang seniman-seniman itu ininya apa sih? Kayak terlibatnya. Ada itu contohnya. asuhannya De Medici. Bentar ya. Kalau yang seniman gue kurang tahu, tapi kalau yang kayak Galileo Galilei itu kan jadi, kalau gue sebagai flat earther, dia kan yang menghancurkan apa ya? Ya pemahaman manusia tentang bentuk bumi ini. Dari zaman dulu orang tahu bumi datar. Dari zaman suku Babilonia, jadi gue bahas lagi nih bumi datar. Sampai bisa hitung siklus Saros semua kan dari bumi datar gitu. Yang lebih banyak datar. Yang lebih banyak pengaruhnya mungkin lebih ke saintisnya gitu ya. Menurut gua. Cuman enggak juga sih, kayak seniman-seniman ini kan juga menurut gua apa ya? Punya pengaruh juga sih menurut gue. Cuma gua agak susah menjelaskannya tuh pengaruhnya di mana. Mungkin buat para pendengar kali bisa cari tahu sendiri gitu. Ya. Menarik menurut gue. Cuma yang gue tahu nih, yang gue baca juga ya, ideologinya gue nggak tahu sih lebih tepatnya kayak gimana. Tapi kalau ya Illuminati kurang lebih, gue nggak tahu ya. Kalau Freemason kan kayak orang-orang yang berpikir bebas aja. Tapi di sini yang gue baca tuh dia masih mengedepankan ketuhanan juga. Ini yang gue baca ya. Zaman now kali. Ya, Freemason zaman now. Mungkin ya, gue nggak tahu. Tapi dia itu isinya cowok semua, dan sekarang juga udah mulai ada yang cewek juga gitu. Jadi lebih ke mengedepankan kemanusiaan dan lain sebagainya gitu. Nggak ada sangkut paut sama agama atau mungkin mengajarkan kesesatan sih, lebih ke model ideologi aja. Kalau yang gue tangkap nih, gue nggak tahu Faris Febrian lo researchnya gimana. Dan nanti kita akan
bahas juga ya Freemason-nya masuk ke Indonesia yang mungkin ada di uncut version. Mantap. Biarin Ada ya, ada ya. Ada, baru tahu. Baru tahu. Malah gue nggak tahu. Asik. Nggak, gue yakin ada, cuman gue nggak tahu spesifik kayak gimana gitu. Belagu amat lu. Dia bilang Cyberpunk masuk ke Indonesia, bro. Oh gitu. Dan nanti ada tokoh-tokoh besar juga Bet ya dari Indonesia yang katanya dalam tanda kutip quote on quote itu Freemason gitu. Ada di uncut version. Jadi kayak Karsa tuh. Kali ini langsung masuk ke pembahasan Illuminati masa modern nih gitu. Nah, jadi ada Faristi baca ini. Capek aja. Air mana air? Oke, ketertarikan terhadap Illuminati pada masa sekarang berawal dari diterbitkannya The Illuminatus Trilogy atau sebuah karya fiksi ilmiah postmodern yang ceritanya menampilkan Illuminati sebagai penguasa dunia. Bahkan mungkin hingga saat ini, banyak dari teori tersebut mengemukakan bahwa banyak kejadian di dunia dikendalikan dan dimanipulasi oleh kelompok rahasia yang menyebut diri mereka sebagai Illuminati. Para penganut teori persekongkolan mengklaim bahwa banyak orang terkenal yang menjadi anggota Illuminati. Oke, stop sampai di situ dulu. Jadi, nah, ini Illuminati masa modern nih yang kita tahu tuh yang kayak menguasai dunia dan lain sebagainya, orang-orang besar ada di dalam situ semua, itu adalah karena diterbitkannya karya fiksi ilmiah yang berjudul The Illuminatus Trilogy. Yang di sini pun dia jelasin kalau itu adalah nggak pure history, tapi ada campuran fiksi. Ya buat goreng aja, buat jadi bukunya lebih laris dan lain sebagainya. Ya kayak cerita novel dan lain sebagainya gitu. Yang itu akhirnya yang berisikan kayak tadi Illuminati menguasai dunia, orang-orang dan lain sebagainya. Yang orang mikir Illuminati ajarannya gimana dan masih ada sampai sekarang, itu karena buku The Illuminatus Trilogy yang benar-benar boom pada masanya sampai sekarang gitu. Yang kalau kita browsing di internet mungkin kalau keluar masalah yang tadi menguasai dunia dan lain sebagainya itu berdasarkan buku The Illuminatus Trilogy gitu. Jadi gue nggak tahu nih ini benar apa enggak, bukunya juga belum baca ya, tapi kalau misalnya benar dari histori sejarahnya kan tadi kita udah gue jelasin kalau dia udah dibubarin tahun 1777 gitu. Terus pada tahun gue lupa tepatnya. Kok beda sih sama gue? Kenapa? Bubarnya 1785 lu. 1785 di Jerman. Bavarian Illuminati besutannya si Rothschild. 17 berapa? Bukan Rothschild sih, Adam Weishaupt tadi. 17 85. Lu berapa? 1777 orang jadinya 1776. Iya deh. Hmm. 17 tahun. 17 oh, 77 tuh si Karl Theodor jadi ininya. Maskotnya ya, pokoknya ketuanya itu ya. Baru enggak lamaan dibubarin tuh ya. Nah, gitu. Jadi yang kita tahu nih Illuminati kayak gimana dan lain sebagainya itu karena karya buku fiksi dari si Illuminatus Trilogy gitu. Gimana? Lu menanggapi hal ini? Jadi yang kayak anjir Illuminati itu sekte sesat nih gitu. Ya mungkin sesat makanya dibubarin. Tapi yang sampai penguasa dunia itu Illuminati dan lain sebagainya itu adalah karya fiksi yang akhirnya tertanam di otak kita sampai sekarang. Menurut gue itu cara mereka untuk waduh. Iya, menurut gue. Mereka siapa nih? Ya, Rothschild DKK. Sebenarnya agak kebalik sih kita bahas ini baru bahas Rothschild. Harusnya sih gitu. Bahas ini dulu baru Rothschild. Kita Rothschild dulu ya. Gak apa-apa, tapi enggak apa-apa. Prequel ya. Oh iya. Aduh, orang film mah beda ya. Ya Nita lo. Ini jadi para penulis ini tidak menggunakan sumber-sumber serius yang memberikan informasi historis mengenai Illuminati dan lebih berdasar pada teori-teori konspirasi yang membicarakan mengenai Illuminati, sehingga Illuminati digambarkan sebagai kelompok jahat atau konspirator yang misterius dan kejam, dan mereka digambarkan sebagai orang-orang tercerahkan yang berusaha melindungi dunia dari kejahatan. Kenapa? Karena organisasi tersebut itu benar-benar sangat tertutup pada masanya. Jadi sampai ketika dia dibubarin pun hanya segelintir orang yang ngebubarin mungkin yang tahu tentang dalamnya si Illuminati ini. Jadi orang di luarnya, mungkin orang yang menulis buku yang mencoba mencari itu nggak benar-benar deep terhadap organisasi ini, karena begitu rahasia dan kerahasiaannya sangat ditutup. Makanya dari itu bukunya akhirnya keluar berdasarkan ya based on true story, mungkin dibubarinnya kayak gimana dan sebagainya. Cuma alasan dibubarinnya itu udah by spekulasi aja, teori-teori liar gitu. Kalau di sini yang gue baca gitu, tapi gue nggak tahu apa yang lu udah dapat browsing dari Faris Fedian
Mungkin ada tanggapan lain. Febrian diem doang dah. Gaji lu dipotong ya. Nah, ngomong dia- dong. Dia Oh, dia ntar Indonesia deh. punya, biar Oh, kena gitu. loh. Oh iya benar. Lagi diem doang dah. Lagi dong ngomong dong. Ntar ada bagiannya. Ditungguin ya gue pendengar ya. Tapi gimana nih Fat? Menurut lo kalau Illuminati itu mengajarkan kesesatan yang penguasa dunia Illuminati dan lain sebagainya itu karena buku atau karena fakta? Justru gue malah lebih yang kayak tadi pertama kali gue bilang, gue malah menyaksikan gitu loh kalau sebenarnya Illuminati ini sebenarnya ada apa enggak gitu loh. Ya gara-gara digoreng-goreng aja gitu. Gue lebih percaya Freemason itu ada dibanding Illuminati itu ada. Kalau gue ya. Ya, Cuma- kan kalau Freemason bukannya emang udah terang-terangan ya? Kayak Illuminati juga terang-terangan Bavarian Illuminati. enggak ada kalau kayak gedung. Freemason tuh kayak ada lagi upacaranya, ada fotonya Iya, gitu. Oh iya. Lagi apa sih namanya kalau anggota baru tuh pelantikan ada foto-fotonya gitu-gitu, ada seragamnya lah. Iya. Kalau Illuminati kan kayak Hmm. bener-bener nggak kelihatan sama Nah, sekali gitu ya. iya. Kita Itu bahaya men. kayak nggak tahu gitu ada atau Nah, enggak itu. makanya. The best trick of devil tuh itu. Tapi karena kita nggak tahu, kita juga jadinya suzon aja. Iya karena cuma Gitu. Cuma gitu doang. Karena yang masih apa ya? Menurut gue zona abu-abu Faris. Yang Berat susah. Iya, jadi semua by spekulasi. Gue bukannya nggak percaya Illuminati ya. Enggak yang Cuma masalah eksistensinya aja ada apa enggak. Iya Itu begitu. yang masih kita pertanyakan. Karena sebenarnya. sampai ada teori yang artis-artis kayak dibunuh terus klonnya kan. Padahal dikasih lihat videonya gue nonton kan kayak ini cuma biasa doang dah. Tapi orang-orang ngeklaim kayak lagi ngedengerin buat diperintah ngomong gini-gini. Ada Beyonce, Oh, ada iya. Eminem. tapi Iya, ya, tahu, ada tahu. satu Ada O'Neal, Shaq O'Neal. yang speak up gue lupa ya. Kanye West apa salah satu rapper. Oh, Kanye iya, West. iya. Ini Kanye West. ngomong, itu apa kayak bodoh aja. Mm-mm. Isu itu tuh bodoh, kayak lu ngapain ngebahas hal-hal kayak gitu. Gue gak tau entah dia menutupi atau gimana ya, atau emang dia merasa Setahu gue malah Kanye West yang kayak, ada di videonya loh di YouTube yang dia ngomong itu tuh real Nyanyi. Illuminati. Enggak dia ngomong di panggung. Hmm. Coba cari deh di YouTube deh. Dia gua kayak nggak tahu ngomong. sih, cuma Terus ada rapper cowok yang bilangin Illuminati itu real terus dia kayak dipaksa gini. Besoknya meninggal. asik. Nah, orang-orang Oh, hitam orang hitam. Siapa? Gue Tupac. lupa namanya. Tupac Bukan. Meninggal bukan ya? Tupac yang memasukkan kematian kan. Tahu sih gue. Tapi ya Pokoknya gitu. rumornya gitu sih kalau yang selebritis sampai ada yang apa? Iya kan? Orang-orang terkenal ya. Mm-mm. Gua- Bener atau enggaknya itu masih kita nggak ada yang tahu sih. Nah ini sampai ada kasusnya nih kayak ini lucu menurut gua. Yang tadi kita sampai nggak tahu kan sebenarnya kebenaran antara Illuminati itu benar ada dan eksistensinya tuh sejauh apa sih Illuminati, kita nggak ada yang tahu kan. Nah jadi kasus di Indonesia ada nih dari merdeka.com. Arsitektur Masjid Al-Safar karya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sorotan. Oh, tahu gue Sebab tahu. masjid ini disebut-sebut memiliki simbol Illuminati. Iya. Masjid Al-Safar ini rancangan Ridwan Kamil disebut memiliki motif Illuminati. Tudingan ini sebenarnya konyol sebab lambang segitiga dengan mata atau Eye of Providence lebih dekat dengan Freemason bukan Illuminati. Keduanya tidaklah sama, lambang itu pun sudah lebih dahulu atau sebelum digunakan atau udah digunain lama banget sebelum Illuminati. Tapi Ridwan Kamil juga ngomong, gue nggak ada maksud ke sana, dan itu kalau nggak salah segitiganya itu melambangkan apa gitu. Beda bukannya sengaja atau gimana, tapi melambangkan hal yang lebih bukan Illuminati ya, yang baik lah gitu. Cuma nggak sengaja aja. Nah sampai kayak gitu cuy, gue nggak ngerti deh lambang. Iya. Segitiganya. Maksud gue apapun jadi orang taunya sesat gitu ya. Ya sampai ada meme-nya sih setahu gue dah. Apapun yang segitiga ditudingnya Illuminati ya. Gara-gara ini kan nih. Tapi gue ngerasa tuh jadi banyak banget orang kalau seandainya dia mengaku anjir gue Illuminati nih, gue jadi kayak ngerasa apa sih, emang lu tahu Illuminati kayak gimana. Mungkin yang mereka paham kayak anjir ketika gue sesat kayaknya gue Illuminati deh gitu. Kayak gitu sih. Tapi di podcast sebelumnya gue udah bilang kan yang gue Apa? join Illumination. Terus Oh, ada tahu. semua emailnya. Ya ntar lihat aja deh. Iya itu lu cerita yang di episode sebelumnya Rothschild ya. Illumination.org ya, gue lupa deh. Nah, Di email gue tiap minggu. ya gitulah. Ya karena saking tertutupnya jadi kita juga nggak tahu ya. Yang menyebarkan itu terus jadi tujuannya kemana dan lain sebagainya. Oke. Lanjut nih ya. Tadi Ada kita apa udah lagi? bahas segitiga. Nah, Mata ilahi. Apa sih ini sebenarnya bahasa Inggrisnya yang kerennya? Eye The of Eye. Providence, the all seeing eye. Kayak Iya. banyak dijulukan. I see. Ya
itu. Kayak film ini. All Seeing Eye. Now You See Me tau gak? DI, Now You See Me. Iya. Oh. DI Ada juga hubungannya kan gak tuh? ya pasti Ya, lah. terinspirasi dari situ. DI itu mah udah arah ke sono semua. Nah, di mata ilahi nih ya, di mata ilahi aja sih. Hmm. Atau mata Tuhan yang melihat segalanya, all seeing eye. Juga disebut mata satu, merupakan simbol sebuah mata yang dikelilingi oleh pancaran cahaya atau gloria yang biasanya dikelilingi segitiga nih. Jadi matanya tuh habis itu ada segitiganya. Simbol ini sering dimaknai sebagai perlambangan mata Tuhan yang mengawasi umat manusia. Jadi Tuhan itu kayak melihat kita semua gitulah. Nah, pada masa modern penggambaran simbol ini paling terkenal terdapat di bagian belakang lambang kartu lagi uang dolar Amerika gitu. Nah, penggambaran mata yang melihat segalanya nih diketahui itu berasal dari mitologi Mesir. Tepatnya simbol mata Horus. Mata ini juga ada di dalam Buddha yang dimana Buddha juga sering disebut sebagai mata dunia. Pada banyak kitab suci Buddha misalnya Maha Parimbana Sutta. Mungkin gue juga kurang paham ya. Dalam paham Hindu, kuasa ketuhanan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Jadi ada di beberapa ajaran gitu ada juga nih tentang si mata ini gitu. Cuma punya pandangan yang berbeda-beda. Cuma masih menurut gue dalam tanda kutip masih positif ya. Dalam ikonografi Eropa abad pertengahan dan Renaissance, simbol mata seringkali dengan tambahan berupa segitiga di sekelilingnya merupakan penggambaran yang melambangkan Trinitas. Nah, penggambaran mata ilahi dari abad ke-17 kadangkala menunjukkan mata ini dengan dikelilingi oleh awan dan pancaran surya gitu. Jadi mata yang melambangkan kalau itu Illuminati dan lain sebagainya ternyata di beberapa ajaran tuh ada gitu dan punya maknanya masing-masing atau punya maknanya sendiri-sendiri gitu. Nah, mata ilahi di Amerika Serikat gitu. Baca boleh Fat atau Is? Paris deh, udah siap. Pada tahun 1782, mata ilahi dijadikan sebagai bagian dari simbolisme pada bagian belakang lambang Amerika Serikat. Simbol ini pertama kali diusulkan sebagai unsur pada lambang Amerika Serikat oleh yang pertama dari 3 komite desain pada tahun 1776 dan diduga diusulkan oleh konsultan artistik Pierre Eugène du Cimetière. Pada lambang tersebut, mata ilahi dikelilingi oleh kalimat Anuit Queptis yang bermakna dia menyetujui usaha kita, dan Novus Ordo Seclorum yang bermakna tata zaman baru. Mata ilahi terletak di atas piramida tak lengkap dengan 13 anak tangga. Piramida tersebut melambangkan pertumbuhan dan perkembangan Amerika Serikat, sedangkan 13 anak itu melambangkan 13 koloni yang kemudian menjadi Amerika Serikat. Penempatan mata ilahi di atas piramida tidak lengkap melambangkan bahwa Tuhan menaungi dan menyejahterakan Amerika Serikat. Pada anak tangga terbawah terdapat angka Romawi yang menunjukkan 1776, yaitu tahun kemerdekaan Amerika Serikat. Nah, gitu. Jadi itu adalah sejarah kenapa di dolar Amerika tuh ada mata yang ada segitiganya itu karena dia punya filosofinya sendiri dan dijelaskan juga. Karena tanggalnya berdekatan sama lahirnya Illuminati. 1 Mei 1776, 4 Juli 1776. Masa sih? 2 bulan. Kemerdekaan Amerika gitu. Oh, Tapi ya itu mungkin ibaratnya kalau dari segi positifnya gitu. Iyalah. Kan kita sebagai guestnya OTM gue netral. Iya. Sebagai Revis Rebus gue menolak keras gue. Positifnya itu adalah punya ya udah dia punya emang maknanya sendiri gitu. Tapi ini mata ilahinya Freemason nih. Mata ilahi cuy. Pada masa kini mata ilahi sering dikaitkan dengan Freemason. Mata ilahi sendiri pertama dipakai sebagai bagian dari ikonografi Freemason pada tahun 1997. Dalam konteks ini mata ilahi melambangkan mata Tuhan 1797. Nah, dalam konteks ini mata ilahi melambangkan mata Tuhan yang melihat segala dan sebagai pengingat bahwa pemikiran dan perbuatan para Mason selalu diawasi oleh Tuhan. Katanya dia nih, bawa Tuhan dia. Tuhannya siapa? Tuhannya siapa cuy? Dalam kelompok Freemason sendiri, konsep Tuhan disebut sebagai arsitek agung semesta. Biasanya mata ilahi Mason ini digambarkan memiliki gloria setengah lingkaran di mata bawah, dan terkadang simbol mata itu dikelilingi segitiga. Nah, banyak pendukung teori konspirasi yang menyatakan bahwa mata ilahi yang berada di atas piramida tidak lengkap
pada lambang Amerika Serikat menunjukkan kelompok Freemason memiliki pengaruh dalam mendirikan Amerika Serikat. Katanya. Hal ini semakin dibuat terkenal oleh film Disney tahun 2004, National Treasure. Itu film apa ya? Film mana ya? Nicolas Cage. Gue belum nonton sih itu. Aduh, gue juga belum. Tahu. Tetapi penggunaan mata ilahi oleh Freemason baru dilakukan 14 tahun setelah pembuatan lambang Amerika Serikat. Selain itu, di antara para anggota dalam berbagai komite desain untuk lambang Amerika Serikat hanya Benjamin Franklin yang merupakan seorang Mason dan mengusulkan lambang darinya itu tidak diterima. Dan memang banyak kelompok Mason yang secara terang-terangan menolak adanya hubungan antara Freemason dengan pembuatan lambang Amerika Serikat. Gitu. Jadi ada beberapa Mason juga yang nggak setuju kalau lambangnya itu dibilang sama kayak lambang Amerika Serikat dan lain sebagainya gitu. Ya begitulah penjelasan tentang mata ilahi. Gimana? Lu ada dapat fakta tambahan baru? Kalau memang logo Amerika Serikat tuh yang mata itu memang dia sebenarnya ngedevelopnya tuh udah lama, emang tertunda-tunda gitu loh. Jadi kayak tertunda berapa tahun terus dilanjutin lagi sama desainer lain gitu. Cuma ya ujung-ujungnya sama kayak tadi yang Faris jelasin tuh, yang logo segitiga itu loh. Cuma nggak ada hubungannya sih kalau menurut gua sama yang Illuminati. Tapi kalau Illuminati apa sih sebenarnya logonya? Iya, logonya tuh Nah. Freemason kan ada yang mata, ada yang jadi bahas asuransi. Mata doang setahu gue. mata doang Mata gitu. doang. Oh ada, soalnya ada yang mata gak bisa cerah-cerah dikit ya. Iya. Itu Illuminati. Setahu gue. Oh, gue nggak tahu sih. Nanti mungkin Kita bisa- googling sendiri. kita googling sendiri lah. Soalnya ada banyak nih pas gue cari kayak logo itu ada yang segitiga, ada yang matanya doang gitu. Ada yang picak satu lagi lah. Colok Tapi kan. di agama Muslim lo tau gak sih lambang Al-Masih Ad-Dajjal? Dajjal. Iya Dajjal. Mata satu tau kan? Mata satu. Iya dia matanya 3 atau 1 ya? Kalau Dajjal ya? Satu. Jadi Yang satu ketutup. ketutup mata satu matanya ketutup. Satu mata ketutup jadi cuma sebelah doang gitu. Iya, setahu gua juga gitu sih. Oh, Iya. jadi sebenarnya ada 2 tapi ketutup satu. Yeps. Itulah lambang Dajjal. Iya. Oh ya mungkin bisa dikaitkan juga sih ya mata satu karena ada Dajjal juga ya. Tapi bukan Wazowski kan? Yang satu doang, Mike Wazowski. Mike Wazowski. Monster Kasian ini. dah. Iya, bukan begitu kan? Iya. Ya itu lambang juga lah kalau Disney. Hah? Ya lagi-lagi kan. Disney kan juga Tuh, besutan Illuminati. dikait-kaitin mulu. Lah 666. Oh lambangnya Kait-kaitin. Illuminati 666. Wahyu 13 ayat 18 kalau di Katolik. Apa? Di Kristen. Dia lambang apa cuma Angka i- 666. itu berarti logonya 666. Google tadi gue pernah ngomong di ini kan di podcast sebelumnya kayak Google Disney Itu 666 666 ya. yeps. Sasuke. Ya, tapi kepo gue juga nggak research sih 666 tuh gue juga kepo tuh sama kenapa identik sama iblis. Ya lu Sama- baca Alkitab lah dulu. Wahyu 13 ayat apa ya? 18. Coba sedikit deh info. Jadi ya pokoknya kalau di Wahyu tuh nih ya Kristen enggak apa ya? Nah, tar dulu jangan dijawab dulu ya yang 66. Oh ya oke. Oke. Kayak udah durasi udah cukup Panjang. panjang banget nih gitu. Baterai juga udah mau habis kan gitu. Alasan aja sih enggak alasan seriusan. Baterai udah mau habis juga dan kayaknya udah Jujur banget. iya jujur aja Jujur bos, aja. iya nggak? Gitu kayak durasi juga udah lebih dari 45 menit gitu. Nanti mungkin pembahasannya setelah ini David kayak mau ngejelasin juga kan tentang 66 itu di Bible gitu ya kan. Cukup segmented sih karena kan ya nggak semua orang kayak tahu terhadap Sebentar nanya deh. Berarti bahasan gue selanjutnya untuk yang nggak itu nggak bisa, untuk yang nggak bayar nggak bisa nonton. Enggak. Kayak bencong dah. Men, tapi please banget dong kayak ayo lah nonton. Kayak abis ini penting. ya maksud gua nggak ada masalah karena gini Fit, kenapa yang ini yang masalah tadi yang lu akan ngejelasin nanti nih tentang 666 menurut Bible, Ferdian akan ngejelasin Illuminati di Indonesia gitu kan, nggak semua open nih sama topik itu nih ya kan. Iya. Jadi menurut gua kalau emang lu tertarik sama pembahasannya dan lu interest juga sama Ferdian nanti nih yang di Indonesia, masalah David ngejelasin 66 di Bible itu ya bisa langsung ke Karya Karsa ya. Justru gue mau delivery my message-nya di situ. Apa? Ya udah cuma ntar ya. Ya nggak apa-apa. Tadinya kan gue mau dari tadi kan kayak gue ngedongeng doang kan masalah sejarah. Tapi belum ada pesan yang mau gue sampein. Yaudah nggak apa deh. Sampein aja pesannya. Sampein aja bos, langsung. Sampein Oh, langsung aja ya? nggak apa-apa. Ya intinya kalau dari gue nih ya, intinya
kita itu diserang cuma tanpa kita sadari gitu menurut gue. Aduh, horor lagi. Nggak apa-apa. Semua budaya kayak kissing. Mungkin dulu kissing sih udah ada dari zaman bala. Cuman kan ke zaman sekarang kissing orang udah expose aja. Atau misalnya hamil di luar nikah gitu. Zaman dulu sudah ada. Cuman kan zaman sekarang orang udah enggak peduli, expose aja. Kayak budaya kita tuh udah diserang. Sama juga dengan ideologi kita menurut gue. Udah diserang. Semua serba logik, semua serba teknologi, semua serba ABCDE, sampai kita lupa menurut gue ya. Sampai lupa sama yang namanya kayak Bible, agama. Kayak gitu sih iman. Jadi itunya luntur. Jadi pesan buat gue untuk para pendengar, jangan sampai itunya luntur deh. Itu gitu ya deh. Ya bagus lah, pesan lu bagus lah. Cuma kalau dari gua, kita closing statement ya. Untuk yang ini. Dari gua ya, gua sedikit berbeda sih sama David. Kalau misalnya budaya diserang itu udah dari lama sih menurut gua. Cuma makin kesini emang perkembangan makin ada gitu. Karena kalau seandainya kita bertahan di sini, kita nggak bakal maju-maju ibaratnya. Jadi orang tetap berkembang sampai teknologi sekarang dan akan terus lagi berkembang. Kita nggak tahu nanti mungkin budayanya kayak gimana dan lain sebagainya. Kita nggak bisa nyalahin enakan masa gua atau masa lo dan lain sebagainya, itu kita udah nggak bisa banget kayak gitu. Cuma gue setuju sama pesannya David, kayak ya tetap pegang lah kepercayaan yang lu percaya gitu, karena nggak buruk kok, semua nggak ada yang buruk gitu. Semua baik gitu, maksud gue ya yang penting berbuat baik juga. Masalah Illuminati, Freemason ya sebagai bahasan topik dan sebagai insight lu aja gitu. Jadi lu juga bisa tahu nih kalau kira-kira temen lu ada yang sedikit-sedikit punya ideologi melenceng gitu. Mungkin ya kalian bisa tahu lah apa yang harus kalian berbuat. Join. Bagi mantul. Lotus aja. Sorry. Atau bikin ya. Bikin baru ya. Diketawain lo sama Rosyan. Dari lu Pet. Kalau gua udah pastilah dunia makin buruk lah ya makin hari ini. Maksudnya ya selalu. Jadi ya kalau teknologi maju. Iya, tapi orang-orangnya mungkin. Dunia makin buruk ya, jadi persiapin diri lu aja lah. Pasti hidup ada akhirnya lah ya. Gini. Kalau kita berlomba-lomba sama Illuminati untuk kuasai dunia, kita nggak ada sujung jarinya, men. Iya. Tapi kalau kita berlomba-lomba akhirat lawan dia yang nggak ada sujung jarinya, men. Ngerti? Iya. Antara good and bad aja sih menurut gue. Ya gue setuju dunia makin buruk, tapi kalau lihat dari sudut pandang lainnya, dunia juga ada buruk dan selalu ada. Ya selalu menurut gue buruk dan baik tuh yin dan yang. Yes. Selalu berkaitan gitu, nggak selalu buruk semua gitu, pasti selalu ada sisi positif. Gimana deh Hari? Ini apa sih? Kita Closing statement. Ini kata-kata mutiara ya. kata mutiara ini. Lu kemana aja? Enggak, maksudnya kita lagi bahas Illuminati ada atau enggak ya kok? Iya, habis semuanya pada inspiratif, masa gue gak ada kan? Jadi gue harus inspiratif lah. Untung gue kemarin denger khotbah gue. Nilai moral aja. Tadi. Oh iya. Kelasnya mulai di mana ya? Gue. Dia lu. Waduh, dalam hati kalau gue. Gue bukan mau ngasih kesimpulan, gue mau ngasih pesan, bukan kesimpulan. Jadi gue ya ikutin. Jadi yaudah dia kesimpulan deh biar dia. Soalnya kan tadi Adrian briefing, ntar closingnya ini ya, Freemason sama Illuminati bedanya apa? Kalau nggak dia aja yang kesimpulan. Mari saya dah. Ayo kita biar masuk ke karya karsa dibahas 666 dan Freemason di Indonesia. Apa nih? Gue Jalan Mutiara. Ya kalau gue sih yang Freemason sama Illuminati tadi ya, menurut gue yang tadi sih yang dari buku Illuminatus itu sih yang pencetus konspirasi tergoreng segala macem. Karena ya gue juga nggak tahu bener ada atau enggaknya sih, karena menurut gue kebenaran tuh nggak semuanya bener gitu. Ada kebenaran versi lu, versi Bimo, versi gue, dan ada kebenaran yang murni, yang asli, yang kita nggak tahu. Ya itu yang menurut gue masih nggak bisa disimpulin juga nih si Illuminati. Yes. Udahlah. Berarti endingnya masih tanda tanya dong Illuminati. Dibanding kata mutiara keluar lagi. Berarti kalau mau tahu bedanya, ada nonton di Karya Karsa. Ada. Ya Servus jelasin lagi nanti David. Ntar conclusionnya lah. Ya pokoknya panjang. Ini kita bukannya gimana nggak mau ngasih konten ke kalian ya. Ibaratnya ini lebih ke segmented aja. Lagian juga kalau misalnya kalian mau nonton murah juga ya. Pokoknya yang kalian support akan kelihatan banget bedanya di akhir Maret. Percaya sama gue. Nanti nggak ada nih baterai habis nggak ada. Nggak ada. Baterai habis di tengah jalan udah nggak bakal ada lagi. Nggak ada. Iya kan. Gitu pokoknya aman semua lah. Ya, itu sedikit kesimpulan. Oke, kayak gitu aja sih. Thank you buat David. Gitu, sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa dengerin di Karya Karsa. Oke, bye.